Tuhan, biarlah dengan hati yang sama kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Kalau sungguh Engkau adalah milik kami dan kami adalah milik Tuhan, itu berarti kami senang dengar firman-Mu. Kami selalu kangen Tuhan ngomong sama kami. Karena kami tahu di setiap musim kehidupan kami Tuhan hadir. Hari ini kami mau dibangunkan kembali oleh Tuhan. Hari ini kami mau membuka hati kami di hadapan Tuhan. Supaya suara-Mu yang lembut itu masuk dan menembus begitu dalam, karena Engkau yang paling mengerti siapa kami. Sehingga Tuhan, hamba berdoa bagi setiap kami yang saat ini hendak merenungkan firman. Tuhan, Kau gembala kami yang agung, Kau gembala kami yang sayang banget sama kami. Dan kalaupun sebagai domba-domba-Mu kami seringkali nakal, kami seringkali maunya kami sendiri Tuhan. Tapi hari ini, di momen ini, Tuhan satukan hati kami. Karena kami milik-Mu dan Engkau juga adalah milik kami. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, supaya sungguh firman-Mu kami boleh renungkan dan kami hidup sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk teman-teman sekalian. Shalom. Oke. Thank you ya sudah dipercaya untuk membagikan firman Tuhan pada hari ini. Beberapa waktu yang lalu Coach Johan kontak saya bilang, "Bro, bisa khotbah di Sing nggak?" Boleh, saya bilang begitu. Tanggal 3 Agustus. Ya, terus beberapa hari yang lalu Ci email juga kontak, "Bro, ingetin ya ini, oke." Tadi pun dikontak lagi, "Bro, udah datang belum?" Barusan Ci di depan sama Timothy, gitu ya. Oke, saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Nehemia pasal yang ke-8. Saya minta teman-teman kita membaca bergantian seluruh pasal 8 ini. Oke, kalau mungkin kita baca hanya sebagian-sebagian, tetapi saya pengen kita masuk ke dalam cerita ini. Nehemia pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Kita baca bergantian, saya baca ayat yang pertama, teman-teman sekalian baca ayat yang kedua, seterusnya sampai ayat yang ke-19. Saya akan membacakan dari Alkitab terjemahan baru yang kedua ya, TB2. Oke, Nehemia pasal yang ke-8, kita akan baca bergantian seluruh ayat dalam pasal ini. Firman Tuhan berkata demikian, "Ketika tiba bulan ke-7 dan orang Israel telah menetap di kota-kotanya," silakan. Lalu pada tanggal 1 bulan ke-7 itu Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mengerti. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk keperluan itu. Di sebelah kanannya berdiri Matitya, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maasea. Sedangkan di sebelah kirinya berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar dan semua orang menyahut amin, amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah.
Mereka membacakan kitab itu, Taurat Allah, dengan jelas dan memberi penjelasan sehingga pembacaan itu dapat dimengerti. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah, makanlah makanan yang enak-enak dan minumlah minuman manis, serta kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini kudus bagi Tuhan kita. Jangan bersusah hati sebab sukacita dari Tuhan itulah perlindunganmu. Lalu seluruh umat pergi untuk makan dan minum, membagi-bagi makanan dan berpesta ria karena mereka mengerti segala firman yang dijelaskan kepada mereka. Didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaraan Musa bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan ke-7. Lalu pergilah orang mengambil daun-daun itu dan membuat pondok-pondok masing-masing di atas atap rumahnya, di pekarangan mereka, juga di pelataran-pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang air dan di lapangan pintu gerbang Efraim. (19) kita baca bersama-sama. Bagian-bagian dari kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari dari hari pertama sampai hari terakhir. Selama 7 hari mereka merayakan hari raya itu, dan pada hari ke-8 ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Sudah lumayan ya, bacanya 19 ayat ya, biasanya 1-2 ayat begitu ya. Apa yang saudara rasa waktu saya mengajak, satu pasal dibaca seluruhnya. Apa yang saudara pikir pertama kali? Antusias? Seantusias waktu nyanyi? Kayaknya enggak ya. Saya sengaja, saudara, kenapa? Karena hari ini kita akan berfokus pada bagian ini, saudara. Karena biasanya kita ketika sudah membuka Alkitab, waktunya untuk membuka pikiran kita biasanya juga bisa untuk hal-hal yang lainnya selain firman Tuhan akan kita renungkan. Dan itu wajar, saudara. Walaupun tidak sebetulnya. Karena apa? Kita akan bersama-sama melihat satu bagian cerita di dalam kitab Nehemia ini, salah satu bagian yang saya sangat senang sekali. Kenapa, saudara? Saya cukup banyak mengeksplorasi tentang worship, tentang ibadah gitu ya. Sama teman-teman dulu di GKI Pontianak, teman-teman di GKI Greenfield, sekarang sama teman-teman di IPK begitu ya. Dan bagian ini bagian yang sangat saya senangi. Kenapa? Karena ini menunjukkan bagaimana orang-orang Israel waktu itu berkumpul beribadah, ada satu sukacita yang besar dan mereka benar-benar luar biasa menampilkannya, mereka luar biasa menunjukkannya di hadapan kita hari ini. Dan kita akan kembali lagi melihat bagian demi bagiannya. Nah, saudara sekalian, di bagian awal surat ini atau kitab ini dikatakan begini, berkumpullah mereka serentak seluruh rakyat itu di lapangan pintu gerbang air. Tidak semua pintu gerbang adalah lapangannya, memang salah satunya adalah pintu gerbang air, teman-teman. Dan dikatakan begini, mereka meminta kepada Ezra ahli kitab itu untuk membawa kitab Taurat Musa. Saudara, yang terjadi dari mereka apa sih? Mereka itu di dalam konteks apa? Mereka baru pulang dari pembuangan. Ezra Nehemia sebetulnya satu kitab, tetapi kemudian di dalam penerjemahan modern dipisah, saudara ya. Terus kemudian selesai membangun tembok yang runtuh, saudara bisa lihat dan sudah direnungkan beberapa minggu yang kemarin, betul ya. Dan kemudian dikatakan mereka belum membangun rumah mereka masing-masing. Mereka sudah balik, temboknya sudah jadi, rumahnya belum jadi. Kalau teman-teman jadi saya, pilih bangun rumah dulu atau pilih kumpul-kumpul dulu di pintu gerbang air.
Kalau mau kawin pengen bangun rumah dulu nggak? Siapa di sini yang sudah menikah, baru menikah, yang mau menikah, dan yang tidak mau menikah? Teman-teman, saya yakin kita berpikir ya, aduh, bangun rumah dulu lah, paling nggak enak dulu nih tempatnya nih. Tapi enggak, mereka belum bangun rumah, nanti teman-teman bisa cek di pasal 7 ayat yang keempat. Tetapi memang mereka sudah menetap di kota-kota mereka. Jadi sejak pulang dari pembuangan, gitu ya, mereka sudah menetap di kota-kota. Nehemia di bagian yang terakhir, dan tembok itu baru dibangun dan sudah selesai, tetapi rumahnya belum selesai. Dan dikatakan mereka itu siapa? Laki-laki, perempuan, dan setiap orang yang dapat mengerti. Mereka kumpul untuk apa sih? Mereka minta Imam Ezra bawa kitab Taurat Musa. Ada nggak di sini yang minta Ko Nael, Pak Nael, Musa Nael, apapun panggilannya bebas lah ya. Ayo bacain saya dong, ajarin saya Alkitab. Siapa di sini yang antusias minta begitu? Biasanya kan begini, kau lapar, ya kan? Terus maksud lu, makanlah kau. Terus ya koko yang bayarin lah. Itu ya, saudara, itu paling sering kalau dulu saya sama anak remaja, sama anak muda. Tapi kok yang datang-datang, aku kemarin baca ini nih, gak ngerti nih kok. Sedikit sekali di gereja, benar atau benar? Ayo dising kira-kira, Cik, semuanya begitu enggak? Antusias enggak? Soalnya kalau Johan kalau ngomongin sing itu semangat banget. Wah gini loh Nat, kalau di sing itu begini gitu ya. Saya mau tanya hari ini, mumpung orangnya enggak ada, istrinya doang yang ada ya. Begitu enggak teman-teman? Mereka kumpul semuanya, mereka belum mendapatkan kenyamanan yang wajar. Kenapa? Buat kita rumah wajar dong. Buat kita punya tempat tinggal itu kebutuhan yang wajar buat kita. Itu pun mereka belum punya, tetapi mereka mau kumpul di lapangan sama-sama. Mereka bilang, ayo Imam Ezra ke sini supaya engkau membawa kitab itu dan bacakan buat kami. Teman-teman, yang pertama kita melihat bahwa ada sebuah kerinduan, kegairahan yang besar. Bahwa seluruh umat itu berkumpul bersama-sama di hadapan firman. Teman-teman, saya bisa merasakan gairah yang besar ketika teman-teman menyanyi memuji Tuhan. But, ketika kita sudah masuk di dalam perenungan firman, sama enggak gairahnya? Ayo, sama enggak? Ada yang mulai begini, ada yang amin, ada yang ya, sama enggak ya kira-kira? Yang paling ditunggu di sing apanya? Apa? Enggak apa-apa, kita terbuka kan sih ya. Di sini kan terbuka ya katanya begitu. Kalau Johan begitu, terbuka banget Nat, kok di sing itu Nat bisa sampai peluk-pelukan, nangis bareng. Terbuka dong, ayo, enggak apa-apa. Yang paling ditunggu dari sing apa? Komunitas. Komunitas isinya apa? Orang. Pacar kita, siapa lagi? Motivasi. Apa itu maksudnya? Wih, tepuk tangan dulu dong. Ya. Teman-teman, tetapi jujur ya, saya jadi pendeta, saya pelayanan di gereja ya kurang lebih 17 tahun ya. Saya harus akui teman-teman ya, kalau di gereja tuh jarang banget yang benar-benar tuh pengen kayak punya gairah yang besar gitu ya. Ketika mau firman Tuhan itu tuh dibicarakan, direnungkan. Demikian pun juga dengan saya teman-teman, hamba Tuhan juga kadang-kala begitu. Apalagi ya, kita tuh udah punya background nih. Ya, waktu orang khotbah kita denger ya, kenapa ke situ sih? Begini, isinya tuh judgement terus. Tapi gairah, kerinduan, lenyap, hilang. Teman-teman, bagian pertama ini mengingatkan kita, ayo setting hatimu lagi. Kalibrasi pikiran dan hidupmu lagi. Mau enggak kita sungguh-sungguh sama seperti orang Israel ini yang betul belum punya semua hal yang cukup nyaman buat mereka. Tapi mereka tahu, mereka kumpul sama-sama dikatakan tadi, laki-laki, perempuan dan semua yang dapat mengerti. Mereka yang minta, bukan Imam Ezra yang maksa mereka. Dengar lu ya, gak dengar bertobat lu, berdosa lu ya. Enggak lu, mereka yang minta.
kalau seperti ini, betapa indahnya gereja itu, betul nggak? Walaupun mungkin nanti Fumuse, kok semuanya minta dijelasin firman Tuhan, dia juga kelabakan ya, Kojoan juga, enggak, tapi enggak. Itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggairahkan. Dan pertanyaan pertama adalah, punya enggak kita desire yang seperti itu? Every time when we benar-benar pengen ngebuka Alkitab dan baca. Teman-teman, tahun pelajaran ini di IPK Puri, saya netepin untuk anak-anak SMA, harus bawa Alkitab, harus bawa buku kalau mau KTB, kelompok kecil. Tahu responnya? Tahu responnya? Di sini ada yang di IPK juga, tahu responnya? Senang banget, yes Pak, benar Pak, oke Pak, begitu. Pertama kali kemarin nih, baru nih, hari Jumat nih kita KTB, langsung ditanya begini, Pak ngapain sih Pak bawa Alkitab Pak, berat, capek. Ngapain sih Pak kita bawa buku lagi Pak? Mending ngobrol-ngobrol aja deh. Ngobrolin tentang hati saya gimana, saya lagi capek, lagi galau Pak, dan sebagainya. Oh iya itu bagian dari, it's okay. Tapi saudara, saya rindu sekali, kita seneng banget nih sama firman Tuhan. Punya gairah, punya kerinduan, sama seperti orang Israel. Yang selanjutnya teman-teman, yang menarik sekali adalah begini. Teman-teman tadi perhatiin ya, proses yang terjadi antara the preacher and the listener. Teman-teman lihat pelan-pelan ya, saya ingin teman-teman kita tuh lihat benar-benar mendetail bagian ini ya. Ezra baca bagian dari kitab Taurat, perhatiin ya. Dari pagi sampai kapan? Kita tadi baca berapa ayat aja? 19. Rasanya gimana? Kok gak selesai-selesai ya? Gitu ya. Kok panjang ya? Saya perhatiin ya, mereka dibacakan kitab Taurat dari pagi sampai tengah hari. Dan kemudian di atas mimbar kayu, 6 orang berdiri di sebelah kanan, 7 orang berdiri di sebelah kiri, yaitu orang-orang Lewi. Terus kemudian waktu kitab Taurat itu dibuka di hadapan umat pada waktu itu, mereka memuji Tuhan. Dan setelah itu teman-teman, para pengajar ini, para pengkhotbah ini ngajarin Taurat kepada umat. Dan mereka membacakan itu dengan jelas, memberi penjelasan sehingga dapat dimengerti. Jadi yang khotbah bukan cuma 1 orang, Ezra aja enggak, tetapi dibantu sama 13 orang itu yang kemudian turun jelasin juga dari pagi sampai tengah hari. Boleh kita sesekali ya bikin kebaktian? Mau nggak? Mau. Dari pagi sampai tengah hari. WL-nya, alah Pak, milih lagu latihannya susah nih dari pagi sampai tengah hari. Yang khotbah juga, aduh ya ampun, khotbah 20 menit aja orang udah gitu ya. Ini dari pagi sampai tengah hari. Dan teman-teman waktu itu tidak semua orang punya gulungan kitab Taurat. Sehingga mereka harus sungguh-sungguh apa? Pay attention. Dan apa yang dilakukan oleh para pendengar itu? Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan. Perhatiin ya, rakyat berdiri apa duduk? Mau dicoba yuk, saya khotbah teman-teman berdiri terus, boleh gak? Tadi kan nyanyi kuat tuh berapa menit? 15. Mau coba? Nanti diskusi ya sama Kojoan sama Email ya. Boleh sesekali ya, kali kita begitu ya, gimana rasanya ya. Nah, dikatakan dengan berdiri dari pagi sampai tengah hari, umat berdiri saat membuka kitab Taurat itu sebagai bentuk, teman-teman ini sebuah gestur liturgi. Ya, sebuah gestur liturgi yang melibatkan semua hal yang fisik, teman-teman. Menghormati firman yang sedang dibacakan. Dan kemudian dikatakan mereka menyahut amin, amin sambil memuji Allah, mereka mengangkat tangan. Dan umat itu apa? Berlutut, sujud menyembah dengan muka sampai ke tanah. Ini sebuah hal yang dipraktekkan ya secara liturgical oleh mereka. Sementara diajar Taurat, umat apa? Terus berdiri di tempatnya. Dan endingnya teman-teman bukan begini, aduh capek, no. Dikatakan apa? Mereka mengerti apa yang mereka dengar, yang mereka baca dan mereka simak. Teman-teman perhatiin ya, setengah hari berdiri, ngangkat tangan, amin, berlutut, sujud mukanya sampai ke tanah, dan tidak ada keluh kesah dari mereka. Dan mereka katakan mereka mengerti firman yang dibacakan dan dijelaskan kepada mereka. Teman-teman waktu
Saya merenungkan lagi bagian firman Tuhan ini. Ya ampun, indah banget ya rasanya ya, kalau setiap orang punya kerinduan yang seperti ini kepada firman Tuhan. Tapi ada sebuah komitmen yang juga dilakukan teman-teman, dan ini yang harusnya mendorong kita. Kenapa proses ini bisa terjadi? Saudara kalau lihat di dalam Esra pasal yang ke-7 yang ke-10, sebagai pengajar, dan ini juga berlaku bagi saya, bagi Coach Johan, bagi hamba Tuhan di sini, bagi setiap kita yang juga mungkin jadi fasilitator kelompok kecil, kita mengajarkan firman Tuhan berkata begini, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajarnya kepada orang Israel. Jadi Esra enggak sembarangan teman-teman. Waktu dia membaca dari pagi sampai tengah hari, waktu dia menjelaskan dari pagi sampai tengah hari, ada sebuah komitmen yang total dari Esra. Di belakang itu berarti dia mencintai dulu, di belakang itu dia berarti mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, di belakang itu dia berarti menggumuli dan bergaul dengan firman Tuhan begitu dalam. Tapi juga sama dengan para pendengar, firman Tuhan katakan begini, Yesus sendiri yang bilang ya, waktu itu Yesus ditanya, wah berbahagia ya ibu yang menyusui kamu. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, dibandingkan dengan ibu yang menyusui dia, Yesus berkata begini, yang lebih berbahagia adalah apa? Dia yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara. Jadi bagi Kristus apa? Oke, dia ibuku secara fisik. Oke, aku punya keluarga secara fisik. Tapi aku juga ingin katakan keluargaku secara rohani punya kebahagiaan yang jauh lebih daripada ibu yang menyusui aku. Ketika apa? Ketika engkau dan saya mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Nah saudara, dua sisi ini harus kita bangun di dalam sebuah proses kita itu seperti tema hari ini ya. Mau dibangunkan sama-sama, gak bisa sepihak. Dua sisi saya dan teman-teman semuanya. Sebagai pengajar dan sebagai pendengar. Dan biarlah ini menjadi proses kita bersama-sama teman-teman. Untuk terus apa? Menggali, mengalami, menyelami firman Tuhan sebagai sebuah kenikmatan rohani. Saya tanya, kalau sudah nikmat biasanya mau ninggalin yang nikmat itu enggak? Tapi sampai kita kejar kenikmatan itu enggak di hadapan firman Tuhan? Sampai nemuin itu enggak? Teman-teman siapa di sini yang sudah nonton F1 movie di bioskop? Yang main saudara saya, Brad Pitt, yang udah tua itu umur 62, 61, 62. Oh enggak terlalu suka ya? Sudah saya enggak jadi cerita lah. Ya enggak usah, nanti teman-teman nonton sendiri aja lah. Enggak, maksud saya begini, Sa. Ini si Brad Pitt ini ya di situ dia jadi salah satu mantan pembalap F1 yang sudah bangkotan, udah tuir begitu ya, dipanggil lagi untuk ngajarin juniornya namanya Joshua Pierce. Tapi sebenarnya dia ditanya sama rekan-rekan setimnya, lu ngapain sih? Udah tua, ya, udah nggak pernah balapan, udah dulu waktu muda gagal, kecelakaan, kok mau balik lagi sih? Nah sampai satu momen dia bilang begini, aku nggak tahu, tapi satu hal yang aku pengen kejar, waktu aku balapan, aku itu kayak menghilangkan semua yang di sekelilingku. Dan aku seolah itu kayak terbang di dalam motor balap F1 itu. Dan di momen film itu teman-teman, di akhirnya dia sebelum naik podium, dia benar-benar kayak terbang. Di dalam itu semuanya serasa hening dan dia sungguh-sungguh masuk ke bagian yang paling dalam, menikmati ketika dia melakukan perlombaan sampai garis finish, sampai dia dapat podium juara 1. Nah teman-teman, saya pikir kita perlu kejar momen nikmat itu. Kata John Calvin teman-teman, seseorang yang merenungkan firman Tuhan itu kayak makan. Waktu kita makan dengan benar dan mendapatkan kenikmatannya, maka teman-teman sekalian, itulah makanan rohani untuk kita semua. Nah teman-teman, saya dulu tuh bingung ya. Sama ini, saya tuh bingung ya, zaman-zaman muncul awal-awal tuh ya, mukbang ya, ASMR ya, benar ya. Nanti volumenya tolong digedein ya, ini ada videonya soalnya. Nah teman-teman coba ya, sampai kita rasa nikmat banget dan masukin ini waktu kita tuh mau gali firman Tuhan, oke? Coba ya, volume.
Ah, itu dia. Ah, itu dia. Terus gak berhenti makan dulu, saya bingung ya teman-teman ya. Bablas lagi pagi kan, siang, malam lagi ya. Memang ini video pasti diedit lah ya, kita tahu sama-sama ya. Nah, malam kan, sekarang tadi mie ya, sekarang nasi. Ada udah mulai lapar? Teman-teman, saya rindu ya ada momen waktu engkau dan saya belajar firman. You got what I mean? Dan itu nggak bisa teman-teman cuman baru sebentar, nggak bisa. No, proses yang kau dan saya harus lalui dengan disiplin. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan setiap kali kita menikmati firman-Nya. Sampai momen itu kita dapatkan. Ada yang mau seperti itu? Ezra, para pengajar, dan orang Israel mendapatkan momen itu. Sehingga apa, saudara? Bagian yang berikutnya. Mereka mengerti. Dan kemudian mereka terus-menerus hidup di dalam kemengertian mereka terhadap firman itu dan mereka merayakannya, teman. Dikatakan adalah sebuah kebangunan yang besar, bukan sekedar emosi saja, tapi juga secara fisik bahkan spiritual. Dan mereka merayakan itu dengan apa? Makan. Kalau gereja kadang kebalik, yang dicari makan dulu, baru firman. Betul nggak? Yang senyum mungkin sama ya, saya juga gitu sih. Diundang, ada makannya enggak? Kalau ada saya semangat, kalau enggak, nanti dulu lah gitu ya. Katanya begini, perut kenyang ya firman pasti kita dengar. Salah, perut kenyang firman ngantuk kita teman-teman. Ya. Tetapi menarik ya, ini bukan sebuah hal yang kemudian, jadi polanya begitu dulu ya harus begitu. No. Yang mau saya katakan adalah teman-teman, mereka melakukan selebrasi itu, mereka melakukan perayaan itu karena mereka mengerti firman. Dan bahkan teman-teman ketika mereka melakukan perayaan itu, mereka juga mau berbagi. Bukan untuk kalangan sendiri, no. Mereka tahu bahwa saya harus makan dan minum, merayakan dan ada sukacita besar di tengah-tengah mereka. Tapi dikatakan tadi ya, ada orang-orang yang gak siap dengan makanan. Ada orang-orang yang gak siap dengan minuman. Jangan kamu egois, bagilah sama mereka. Dan ini yang terjadi teman-teman, sehingga ada sebuah transformasi, perubahan hidup, mereka dibangunkan sebab dikatakan apa? Sejak zaman Yosua sampai mereka pulang dari pembuangan, mereka nggak ngerti, bahkan ada bagian firman Tuhan dikatakan mereka menelaah sampai mereka tahu harus kembali rayakan Pondok Daun, 7 hari lamanya, dibacakan lagi tiap hari dan mereka melakukannya dengan sukacita. Nah, saudara, kebangunan itu tidak pernah instan. Kebangunan itu harus engkau dan saya jalani tiap-tiap hari dan membuat kita mengerti sehingga waktu kita membagikannya, waktu kita merayakannya bukan karena kita ikut-ikutan, tidak. Tapi karena engkau dan saya tahu betul bahwa ini yang Tuhan kehendaki, bahwa ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan bersama-sama. Saudara, mereka dibangunkan, mereka merayakan segala sesuatu yang mereka mengerti sampai ini bisa berdampak kepada orang lain. Teman-teman, saya bersyukur saya pernah mencicipi apa sih yang namanya Pondok Daun. Waktu saya studi di STT saat di Malang, teman-teman, ada satu dosen saya yang benar-benar tuh kayak pengen jadi orang Yahudi, meskipun dia orang Tionghoa ya. Dia ya namanya pengen kan ya boleh juga dong gitu kan. Dia mempelajari semua culture-nya orang Yahudi dan sebagainya. Dan ketika di Israel gitu ya,
pas waktu itu hari raya Pondok Daun, dia itu sengaja libatkan semua mahasiswa untuk apa? Ngebangun Pondok Daun beneran. Jadi kita diundang semua, dan dia memang waktu itu tanam pohon ara di depan rumahnya dia yang di kampus itu, dan memang benar-benar disetting supaya pas pohon aranya juga berbuah semua segala macam, Pondok Daun kita rayakan. Itu luar biasa. Ya, dia pakai bukan sorban ya, apa sih namanya? Kalau orang Yahudi pakai topi itu loh. Ya. Peci, serius loh, peci. Ya pokoknya itulah, teman-teman tahu lah ya. Terus dibacai, terus dia bersenandung pakai bahasa Ibrani. Wih, rasanya itu benar-benar, oh ini ya. Pondok Daun benar-benar di daun-daunnya, terus kita makan pohon ara, kita baca Alkitab lagi, kita nyanyiin lagi Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom, Shalom, Shalom. Itu cuma lagu satu aja yang kita tahu biasanya, tapi ada banyak lagi dia nyanyiin. Ternyata sukacitanya itu seperti ini. Dan itu yang Tuhan inginkan untuk engkau dan saya miliki. Sehingga saudara sekalian, mari jadikan firman Tuhan itu sebagai pusat dalam hidupmu bersama-sama, khususnya di Sing ini. Sampai setiap kita peka akan suara Tuhan yang terus berbicara. Dan ketika kita peka terhadap suara Tuhan, kita dibangunkan, kita digairahkan, kita diubahkan oleh Tuhan. Tapi bukan berhenti di kita. Karena orang-orang itu diminta oleh Tuhan berbagi sama yang lainnya, karena yang lain enggak punya. Dan ini waktunya engkau dan saya diajak oleh Tuhan. Oke, firman ini bukan hanya untuk saya tok, bukan. Firman ini juga buat kamu, kalian, dan kita semua. Saudara, saya rindu sekali setiap kita boleh dibangunkan kembali. Ya, kalau di zaman perjanjian lama, ya, kalau hari ini kita sebutnya revival night, KKR dan sebagainya, buat saya jauh-jauh hari sebelum ada istilah itu. Karena istilah KKR revival night itu paling baru 200-300 tahun terakhir. Tapi di zamannya Nehemia ini, zamannya Ezra ini, ada sebuah kebangunan yang besar bagi orang-orang Israel. Ketika apa? Ketika mereka mengerti firman Tuhan itu untuk hidup mereka. Pertanyaannya, mau enggak kita, masihkah kita punya gairah yang sama untuk mengerti firman itu? Sehingga firman yang berbicara kepada kita itu membangunkan dan menggugah serta mengubah hidup kita. Kita berdoa. Tuhan ampuni kami kalau mungkin sudah sangat jarang untuk kami bisa menikmati ketika kami membaca firman-Mu, ketika kami mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Tuhan ampuni kami ketika seringkali ada hati yang sudah membangun tembok dan berkata tidak kepada firman Tuhan. Tuhan, kami ingin belajar kembali seperti orang-orang Israel pada waktu itu. Mereka membangun tembok bukan untuk menolak firman, tapi ketika mereka tahu bahwa ada sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup mereka, sehingga pembangunan tembok itu selesai. Meskipun Tuhan, mereka belum punya rumah yang layak. Tapi mereka tahu ada satu kebenaran bahwa mereka harus mendengar dan mereka kangen sekali mendengar firman Tuhan yang dibacakan itu. Tuhan tolong setiap kami supaya kami menemukannya tiap-tiap hari. Sebab Tuhan tidak pernah berhenti ingin berbicara kepada kami tiap-tiap hari. Tapi seringkali kami yang justru menolak dengan berbagai alasan ya Tuhan dan berkata tidak Tuhan karena kami mau melakukan segala sesuatunya tanpa Tuhan. Ampuni kami. Tuhan, kami rindu supaya sungguh suara Tuhan berbicara kepada kami. Dan kami memenuhi pikiran dan hati kami dengan firman Tuhan.
Sehingga di dalam kehidupan kami sungguh mendapatkan momen pengalaman rohani. Karena kami adalah orang yang dengaran dengan Tuhan. Karena kami mengerti firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, dan setiap kali kami merayakan cinta kasih Tuhan, setiap kali merayakan kebaikan Tuhan, kami tahu kami harus terus-menerus tenggelam dan tinggal menempel di dalam firman. Tolong kami supaya kami tidak menjadi orang-orang yang menampilkan diri kami, tetapi kami mau menempelkan diri kami kepada kebenaran firman Tuhan. Tinggal di dalam pokok anggur itu. Berkati kami Tuhan dan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua.